Aura yang akan mengamankan first pick terlebih dahulu dan Grok langsung ditutup. Oke, cuman yang gue lihat adalah dari Rebellion Zen, walaupun mereka sekarang dalam keadaan yang tidak berada di MPL Arena lah. Oke. Mereka berada di GH-nya masing-masing. Tapi tetap mereka bisa menggabungkan, bahkan di GH-nya sendiri mereka semua terpisah. Iya, Ada benar. 3, ada yang Ada yang tiga, ada yang 2. Kemarin malah 4-1 kemarin. Iya, kemarin malah 4-1. Cuma komunikasinya loh. Strategi ya, 4-1, 3-2. Ini sebenarnya melambangkan strategi mereka loh. Enggak. Cuman, Ada yang udah sembuh, ada Iya. yang masih terjangkit. Cuman mereka tetap bisa menggabungkan chemistry, menggabungkan komunikasinya. Layaknya mereka kayak main bersebelahan aja dan mereka sedang ada di MPL Arena gitu loh. Oke, dan One di ban ini adalah hero yang selalu dilepaskan aura kemarin. Ya. Kemarin. Dan mereka tumbang dengan One dan sekarang di ban aja mungkin karena usernya gak ada atau memang dari strategy mereka gak bermain. Yap. Di seputar dari One. Pakito masih ada sejauh ini, Valentina juga masih ada, Fanny bahkan ini Fanny menurutku bakal dilepas-lepas aja sih. Tapi nggak ada Kabuki. Nah, Yang makanya kan biasanya- Fanny dilepas-lepas aja. Iya, makanya kan yang bisa kita lihat juga di mana kalau misalkan dari Aura Fire ngepick Fanny, Kabuki Kabuki. yang betul. pakai ada pertukaran role nih antara Goldland dan juga junglernya. Tapi sejauh tidak ada Kabuki, mungkin nanti Fanny-nya akan bisa dilepaskan oleh teman-teman Rebellion. Mengingat mereka juga nggak prayo ke arah Fanny. Tapi di leg yang ketiga kemarin yang pakai Fanny itu Iya sih, sempat ya ada. sempat. Tapi balik lagi, siapapun yang akan bertemu dengan Aura ini bakal langsung ngebuang slot bandnya satu menuju ke arah Kadita. Pakito juga di ban sekarang. Tidak masuk ke dalam gameplay bagi Aura Fire. Untuk Pakito, daripada dikasih ke RBL, ban aja. Ini dipaksa ban Valentina nggak sih? Masih ada Akai, Valentina. Ada Akai Balmon. Iyap. Tapi Akai Balmon nggak terlalu masuk juga ke Aura Fire. Karena mereka nggak terlalu menggunakan hero-hero tersebut. Iya. Amon sih mereka ya, lebih ke arah Amon. Benar. Tapi Amon juga kebanyakan itu nongolnya di game kedua dari Aura. Iya sih. Sering nongolnya itu adalah di game keduanya. Ya, tapi kemarin ya berkaca dari mungkin match yang sudah jalan juga. Emon bahkan di first pick loh kemarin. Oke. Jadi bisa jadi ada Emon yang bisa diambil oleh Aura Fire. Oke, oh Farsha. Vesager menjadi incaran utama mereka. Iya. Tuh. Pilihan yang sangat bagus sih. Berarti ini bakal ngekontes ke arah Balmon Akai ya. Balmon Akai. Valentina. Pengen bilang Fanny juga. Valentina. Ada Valentina. Valentina first pick nggak sih? Untuk ke area dari junglernya, kita mungkin ada kesamaan lah di antara kedua ini. Betul. Sama-sama suka bermain di area fighter kan. Tank fighter ataupun tank itu sendiri, tapi rebutan attack gold cloud. lane. Langsung. Matilda sekarang? Begitu mahalnya. Valentina. Waduh. Valentina Matilda? Gimana ya? Gimana tuh? Oke, kita akan langsung aja melihat dua hero yang akan diamankan oleh Rebellion Zion. Valentina Matilda Betul. atau Valentina Akai? Kita lihat performa dari Fearless juga oke. Fearless Akai user ya dia, Oke fighter juga. ya dia. Fighter tank util. Tapi kita akan lihat itu adalah Julian dan Ruby. Tidak ada yang menjadi prioritas di antara hero-hero meta yang tadi kita sebut. Oke, ngelepas beberapa tapi Valentina sekarang bakal jatuh ke tangan dari Aura Fire. Maybe untuk Vesager. Atau kalaupun mau dikasih ke sebelah Yifnya nggak apa-apa, mereka udah punya Valentina dan Valentina bisa dimainkan oleh Vesager. Yep. Ya karena kan kalau kita berkaca juga dari Aura nih kadang kita tidak tahu ya. Yes. Dia ada di mana ini Ada posisinya. Franco, Vincitar. Iya, posisinya kita sama-sama tidak tahu ini. Masalahnya contoh kayak kita berkaca di beberapa match yang Sama Johet. sama Johet ya. Johet ternyata yang nongol. Oke. Jawa Wahed ya gimana nih? Beda. Beda Om Wawa Johet. tuh suka banget main Jawhead soalnya. Saya cinta Johet sekarang. Tau nggak Iya. sih? Smart missile-nya tuh bener-bener smart gitu. Masalahnya ini sekarang Valentina aja sempat mereka jadikan jungler Yap. untuk Aura. Ya, Saya betul. pernah menggunakannya. Betul. Ya kan? Kita tidak tahu ini akan berada di mana nih. Kemarin sempat ada Jawhead jungler juga kan? Dibawakan oleh Aura, yes. Aura. Romer udah keluar juga. Sama Pai. Sama Alter Leo Ego, Murphy. ya, Iya sama betul. Alter Ego. Oke. Wow. Ada Jawhead jungler tapi ini nggak nutup kemungkinan juga nanti Jawheadnya bakal dipegang sama Godiva sih. Bisa. Iya, tapi kita akan lihat Balmon. Berarti di sini akan ada Julian Mid. Julian Mid, Balmon Jungle, Yep. X Romer Ruby. Roma Ruby. Romer Ruby, oke. Kalau nggak belok ya, kan biasa flex, biasa. Ya. biasa. Ya kita cuman ngebayangin dulu ya teman-teman semuanya. Oke. Second band phase sekarang. Bakal ditutup lagi ke arah XP-nya sih mungkin. Esmeralda kah? Atau Uranus? Ya karena untuk pelapis sendiri juga dari Iya. pemilihan hero-nya untuk berada di XP udah sangat banyak sekali. Sekarang masih terbuka. Ada si Esmeralda, Uranus, Karena ya. Fluffy itu Red Dream juga masih Benar. oke. Begitu banyak pilihan lagi. Kalau mereka mau berfokus ke situ bisa, tapi hanya ada 2. Red Dream sih. Yes, dan ternyata Atlas Atlas dulu. ditutup Ayo, tuh. pushing lagi kan. Iya, karena
tipe-tipe dari Elisa. XG lane-nya. Untuk Fluffy sendiri yang lebih ke arah sandbag gitu ya. Iya, sandbag, Uranus, Esme. nahan. Oke, Melissa. Dipersempit lagi hero untuk Haiz ya. Dan satu hero terakhir yang akan di-ban di game yang pertama adalah, akankah ada Lolita? Mengingat ini yang menjadi hero signature dan juga hero nyaman untuk Godiva. Godiva bisa juga atau Kufra bahkan. Kufra atau Lolita sih, tapi lebih muncul sering Lolita sih. Franco juga masih ada. Nah ini yang aku bilang, sama dari Sama-sama Yves ya? kedua mid laner-nya. Lunox juga jangan lupakan. Masih tersedia sejauh ini. Ini banyak banget Banyak masih. banget sih. Iya, lepas banyak. Oke, dan hero terakhir akankah menuju ke arah Lolita dan ternyata Kofi? Bennett keluar. Iya. Bennett atau Bennett kalau nggak di ban Esme. nih. Bennett kalau nggak di ban nih keluar. iya, masih ada opsi kalau misalkan Bennett di ban masih ada Esmeralda. Kalau misalkan Esmeralda Kalau masih ada Esmeralda Bennett. diambil, ada daerah yang bisa diambil. When the Iya. body suffers, Dan Bennett. Bennett ya. your team Bennett. is Bennett licking dibuang. wounds. Bennett dibuang kelihatan karena Popeye di sini udah terlihat nih. Tapi mereka masih punya Esmeralda untuk berada di area XP-nya. Nah, Setidaknya untuk nahan badan nih enak banget udah di depan. Mereka udah punya sisi. Oke, tapi kalau mau ambil Esmeralda sekarang ini berarti bakal ngebuka kan. Tadi Dairot masih ada juga. Iya. Masih bisa di-secure. Jadi kalau memang mau ambil Esmeralda, Yuren, atau siapapun yang tebel, Bisa. disimpan. Bisa disimpan dulu. Disimpan. XP lanernya disimpan dulu. Disimpan dulu. Oke. Gold laner yang mungkin Iritel juga Iritel. Iritel sih atau Brody lah. Brody sih aku suka sih. Karena ini kan lawannya Johet ya. Yap. Ya. Karena takutnya kalau kena Iya. Unstoppable Force, hilang langsung. Kalau dia Iya. tidak bisa kasih sisinya. Kalau Brody dia bisa jaga diri sendiri. Oke, Brody sih masih terbilang mandiri ya. Tapi kita akan lihat yang akan diamankan terlebih dahulu untuk Rebellion Zion, yaitu adalah Brody. Brody. Your team is picking. Ya. Durability, sisi itu yang diharapkan juga dari dirinya. Guna untuk bisa menyelamatkan ya. Nah, Aura Fire ini masih flex juga karena Johet udah bisa di roamer, Yap. bisa juga main sebagai jungler. Tapi kayaknya bakal ada di jungler sih Jungler ya. Heeh. Tapi jungler yang kemarin dari Aura Fire, Johet kan udah terlalu agresif, jadi cuman secure dari objektif semuanya. Oke. Dan dari sana baru mereka ya win akhirnya. Ini stoppernya Cloud banyak banget loh. Iya, ini udah Ya, ada. Ruby. Udah ada 3 kelihatan. Brody. ini. Bahkan Brody sendiri bisa gitu. Bisa. Iya, in hand chain aja bisa nge-stop ya. Resiko dari pengambilan pertama tuh yang kayak gitu tuh. Pin, kalau dari gua pribadi melihat MPL Season ini baru pertama kali ya lihat klasmennya benar-benar imbang lah menurut gua ya. Semaunya bisa jadi kandidat ke N4 dan mungkin juga Aura. Oh. Semuanya mungkin maksudnya. Iya, oke. Redrin kan nongol akhirnya. Fredrin roamer loh. Fredin Romer. Aku baru bilang, nanti Fredin Romer muncul di MPL dan yes. Awa. Atau Tapi selain dari Cloud, ini milih semua loh. Yap, nabrak semua. Bahkan Cloud Nabrak juga, dia kalau Blazing Duet kan nabrak. ada Bisa tercancel dengan I'm Offended. ini ada Lilia gak sih? Bisa jadi Lilia atau kayaknya sih menurut aku ya ini udah ada mid lane-nya. Iya, mereka udah punya Julian Yes, ya. dia butuh satu XP laner lagi. Kalau ngelihat Dairot. Fredrin, wah berat dong lawan Fredrin. Atau Ruby Iya sih. bisa aja ditaruh ke area XP, lalu Iya. mereka mengamankan lagi karena satu roamer ke tengah dan magical damage tambahan untuk range juga mungkin ada pilihan lain tapi Dairot. Iya. Dairot. Dairot, oke. Dairot, inilah hero yang sudah mereka amankan. Inilah hero yang sudah mereka ambil. Sama-sama butuh kemenangan untuk mengamankan tiket playoff mereka dari Aura Fire dan juga Rebellion Zion. Sementara itu di MPL Arena, apakah kalian sudah siap untuk langsung menyaksikan pertandingan kali ini? Oke, semangatnya sudah terdengar, teriakannya sudah terdengar. Pastinya semuanya siap untuk mendukung dari tim andalannya masing-masing. Yes, dan audience prediction by TikTok 55% untuk Rebellion dan Aura 45%. Dan ini adalah angka yang cukup sengit ya, hanya terpaut 5% aja dan kita akan lihat nantinya akan seperti apa gameplay yang dibawakan mengingat match ini sangat penting bagi kedua tim. Yap. Dengan komposisi yang baru lagi sih ini untuk Aura Fire. Positioningnya high dengan Jungler Johet. Johet. Yap. Jungler Johet. JJ. Dan Jungler ya. Johet. Fredrin dengan roamer. Yes. Dibawakan oleh Godiva. Yap. Ini Jadi bakal ada sisinya banyak banget nih. Iya sih. Ini bakal berantem terus dari dulu. Oke, dan bisa dibilang ini nantinya pertarungan di area mid juga
semi melee semua ini Om. Iya. Ya. Valentina semi melee, untuk Juliana juga semi melee. Ya, dan jangan lupa ini semakin late game sebenarnya semakin bagus untuk Rebellion karena Oke. kita tahu kan dari Johet dengan menggunakan Retribution. Yep. Skill escape apa yang bisa dimiliki Iya. oleh dia? Betul, untuk ejektornya apabila kecolek aja dengan beberapa damage ataupun satu damage saja nge-trigger, Ya. kan hilang untuk movement speednya. Mhm. Oke, let's see seperti apa karena tidak ada flicker lalu ejector yang bisa membuat dia mungkin bisa menculik arah siapapun, tapi Unstable Force lah yang akan menghantarkannya untuk bisa menabrak siapapun. Tapi kalau misalkan nggak kena gitu ya dari ejektornya itu bisa jadi bencana juga sih. Betul. Jadi benar-benar high risk high return juga sih untuk penggunaan Jawhead sendiri. Tapi kita lihat Wait. balance prediction by Ox. Imbang ya, Imbang. imbang ya. Iya. Oke. Ini Arasi kamu boleh pindah ke sini nih. Jangan dong. Biarkan dia di sana. Enggak dong. Oke, udah terjadi keramaian nih Pak Pulung. Siap di area purple buff-nya ada team fight yang terjadi. Tapi barusan coba lihat Pesager yang memberanikan diri maju ke bagian depan. Tapi Hai belum mau mengeluarkan injektornya kembali. Hanya saja Godiva terangkat. Lewat Wow. enhance chance yang sudah dikeluarkan. Ini satu buah flicker yang tadi ke-trigger. Udah menjadi informasi yang sangat penting pastinya untuk Rebellion. Mengingat Facehugger udah gak akan ada escape ability lagi nantinya jika nanti akan ada team fight. Tapi lihat di arah top lane udah mulai terlihat juga ada cicilan-cicilan damage yang cukup menyakitkan. Tapi gak gentar dari Aura Fire, udah siap juga untuk nge-backup Cait ya Rata. Yap. Kamu udah punya belum recall ini? Belum. Saya udah punya dong. Wih. Tapi yang aku punya adalah diskon dari Grab. Kasih dong. Nih, aku kan suka nonton FPL kan. Karena aku sambil makan. Karena makan pura-pura bahagia itu butuh tenaga. Jadi Grab ini sangat membantu aku dengan diskon 90%. Oke, jadi kalian juga kalau memang mau mendapatkan diskon ini gas tuh udah ada QR code-nya atau menggunakan kode promonya teman-teman. Sekarang kita fokus lagi menuju ke gamenya Turtle. Siapa yang akan mendapatkan turtle ini karena sekarang ada Balmond di area tersebut. Dan Retribution lethal counter akan menjadi sebuah poin utama. Namun barusan coba lihat ada lagi. Pergerakan dari Hai yang memang menjadi korban utama. Ada first blood yang tercipta, bahkan ada korban kedua Fredrin yang gak kuat lagi menahan apapun. Damage yang tercipta lewat pemain-pemain dari RBL dan Fearless menguasai orange buff-nya. Yes, mau coba untuk nge-invade ke arah orange buff yang dimiliki. Tapi yang aku miliki juga adalah stiker-stiker buat taunting musuh-musuhku di ranked. Ya. Tabrak aja lah sama ente, kadang-kadang ente. Nih, stiker dari kedua tim yang sedang bertanding. Oke, sementara itu di bawah nih ya. Tim fight-nya akan terus-terusan terjadi karena mau nggak mau dengan hero tabrak yang udah mereka milikin. Fight adalah tim fight terus-terusan akan menjadi kunci utama dan harusnya Cloud nanti akan mengambil peranan penting ya. Untuk Mito dulu iya, tapi sekarang ya dengan Balmond yang hadir ini sakit banget sih. Buset sakit banget dan dua orang tadi mulai terangkat. Hanya saja Hai tadi berhasil untuk menjauhkan langsung tapi Juliana menjadi korban. Untuk kali ini ada satu player dari RBL yang hilang. Yes, combo I'm Offended plus in hand chain ya. Tapi memang belum ada damage yang cukup. Mengingat dari emblem yang udah dipakai nih Om Wawan. Yes, emblemnya sendiri dari Hai misalnya dengan jungler Johet dia, Killing Spree. Yang dipergunakan pastinya dengan penetration juga berbeda terbalik pastinya. Balmond dengan Demon Slayer-nya. Jadi bakal lebih cepat untuk Balmond ketika melakukan clear terhadap jungle dia sendiri. Dan jangan lupa di sini invasi dari Balmond. Pressure yang diberikan dengan adanya Cyclone Sweep dan juga Solok. Ini masalahnya untuk early sampai ke mid adalah lahan bermainnya banget. Playground Balmond. banget untuk Balmond. Balmond akan sangat bisa menguasai itu. Apalagi sejauh ini belum ada aksi yang memang berhasil dilakukan oleh Aura Fire. Untuk bisa mendapatkan ke arah Balmond-nya. Karena Dego Diva sendiri mau nggak mau kan dia harus mengantarkan tubuhnya, mengantarkan badannya untuk maju ke bagian depan. Tapi di tempat yang berbeda, begitu banyak sisi Om. Begitu banyak sisi hingga membuat ini jadinya kayak kontradiktif banget gitu. Nah, yang nanti susahnya buat Aura Fire adalah kalau memang mereka bisa menang dan pengen naik ke atas base dari Rebellion. Mereka aksesnya susah banget untuk buka ya. Waduh, Hais. Lihat saja ada sebuah pergerakan dari Godiva masih bisa dielak. Yes, masih bisa flicker untuk mundur ya. Tapi dengan adanya satu buying time juga di arah top lane membuat dari Turtle yang kedua sekarang berhasil untuk di-secure tanpa adanya kontes kembali. Fearless udah mendapatkan 2 kali turtle-nya, membuat dari Rebellion sekarang cukup unggul dari segi network-nya di angka 2000 nih Om. Yes, dan Balmond juga selalu bisa memenangkan untuk objektif seperti Turtle tadi. Dan memenangkan hati kalian karena kalian pastinya wangi banget dengan the new Axe Evac. The better you smell, the better you play. Ih, sedap kali. Ini juga kita sambil menjelaskan juga mungkin buat teman-teman semua ya. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya. Apalagi di kolom komen nih gue lihat nih ya. Tapi barusan santai dulu, kita lihat dulu pertempuran di bagian bawah. Fluffy nggak bisa dia bertahan karena ada Daira dan juga Juliana memang bekerja sama untuk bisa mendapatkan dia. Tapi masih gagal. Mungkin banyak bertanya, kenapa RBL tidak di panggung? Jadi teman-teman semua, RBL tidak bisa di panggung. Kenapa? Karena mereka
sedang ada close contact terhadap COVID-19. Betul. Jadi doakan saja cepat sembuh. Wah, Mudah-mudahan mereka bisa bersama dan lethal counternya masuk on point. Yes, 3 player bersama-sama menghancurkan juga outer turret di arah bottom lane. Ini menjadi turret pertama yang udah ditabung oleh teman-teman dari Rebellion Zion dengan tabungan itemnya, Om Awal. Oke, Heptasis first item untuk Jowhead dan sudah ada Demon Hunter Sword ternyata. Ini untuk Cloud-nya sendiri. Dari sisi Rebellion Zion, mereka punya War Axe di tangan dari Dairot. Jadi untuk efek tambahannya adalah tiap kali basic attack pastinya akan memberikan juga maupun Smith, ada penetration untuk physical. Balmomnya full defense item Radiant Armor sudah tersedia. Oke, tapi Dairot mendadak hadir. Hilang sudah walaupun kali ini ada cooldown dari dalam tubuh Ejector. Dari dalam tubuh dari Jowhead-nya. Ejector tidak bisa digunakan. Dairotnya harus menghilang tapi mereka sudah mendapatkan 2 hero sekaligus sebelumnya. Satu tukar 2 dengan jungler dan mid lane ditukar XP lane. Ini nggak cukup worth it sih menurut aku. Dan tadi aku lihat dari Abyssal Strike yang kena ujungnya aja. Pas harga gitu doang. Itu ujungnya doang sih yang kena. Walaupun dia juga harus tumbang ya, ketiban bulan ya dari Falling Star Moon. Ketiban Ya. bulan. Falling Star Moon, oke. Setelah itu Wijanarko dan juga Hayes. Wijanarko menjadi poros utama sih ini karena semuanya harus melihat dan juga bisa mengaktivitasin apalagi yang mereka milikin gitu. Seluruh source skill yang mereka milikin ditunggu dulu. Keluarinnya tunggu dulu. Lihat dulu bagaimana pergerakan dari Wijanarko-nya. Apakah Dawn Walking-nya udah keluar? Apakah dari Echo Vedette-nya udah keluar? Karena apalagi untuk Cloud itu sendiri sekalinya dia masuk dengan Blade Blade tapi mulai terganggu dengan dari sisi ya udah. Nggak bakal bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi Turtle-nya sekarang akan menjadi perebutan lagi. Turtle-nya berhasil untuk diamankan oleh pemain dari Aura dan itu adalah Hai. Kali ini gagal tapi ada game pause. Ada game pause. Oke. Tahan dulu, mohon bersabar pastinya. Dan kita udah bisa melihat juga tadi satu steal dari Turtle Bagus, yang Ray. disecure oleh Hai. Walaupun tadi kita lihat juga damage dari Abyssal Strike-nya dari Dairan udah berasa banget ya. Iya, itu tiap kali ada team fight-nya, Abyssal Strike-nya selalu bisa dapetin ya poin-poin penting lah. Ya kalau apalagi berkumpul kayak gitu tadi. Iya, kumpul 4, 5, Buset. satu garis lurus Satu ya. garis lurus. Jadi mereka punya 2 sebenarnya. Yang pertama mereka punya lethal counter ya, Yap. bentuknya Vanisher, Ya. kan. Yang kedua mereka punya Abyssal Strike, bentuknya, Bentuknya garis lurus. Nah, Lo mau pilih yang mana? mau pilih yang mana nih sekarang nih? Karena dua-duanya bisa langsung burst down. Dan benar kan pakai percentage SP loh dua-duanya. Dan itu yang membuat kenapa dari Rebellion sekarang mereka punya power banget untuk di early game. Nggak bergantung dari item, tapi bergantung pada skill. Tapi tadi juga performa dan juga kehadiran Caitnya dengan Cloud-nya. Blazing Tadi Duet-nya. barusan di Yep. Blazing Duet juga udah cukup bisa memporak-porandakan HP dari teman-teman Rebellion Zion. Yes, itu masih dengan satu Demon Hunter Sword ya tadi. Dia belum selesai buat Golden Staff. Jadi memang orang mereka harus agak sedikit nunggu dulu. Cuman gini, Aura Fire di late game nanti mereka hanya akan mengandalkan Cloud. Dan kalau cuman Cloud nanti yang melompat ke bagian belakang, dia bakal mudah untuk ditangkap. Banyak Karena banget. di belakang ada Ruby. Iya, Yap. banyak banget stoppernya. Benar. Ini kenapa sih pada Aduh. pakai kumis-kumisan gitu ya? Iya ini loh, kan kucingnya Godiva, Siti. Oh Siti, Ah, yang suka namanya di Siti. yang suka di atas meja ya? Iya. Udah gede loh kucingnya sekarang. Dulu aku ngeliat kan dia sedang lagi live stream, ada kucingnya lewat gitu loh. Ya, emang lucu banget sih. Ini Kalau ada ini dulu ya teman-teman ya. Yes. Ada troubleshooting dulu dari Aura Fire. Sabar, akan kita fix segera. Mudah-mudahan bisa cepat dan kita bisa melanjutkan game kembali. ya pastinya dengan kenyamanan yang akan kita berikan ya kepada kedua tim agar performanya maksimal mengingat ini match yang sangat krusial Ya. bagi mereka. Iya. Terutama untuk Aura sih. Aura sih. Karena mereka menang, mereka langsung ya udahlah aman. Yap. Aman ya kan. Jadi yang nggak aman ini buat 6, 7, 8. Iya. Iya dong. Aura ini match terakhir buat Match mereka. terakhirnya Yes, mereka. Sementara Rebellion. Rebellion Zero masih nyimpen 1 match. Berarti yang masih ada match terakhir besok itu ada Rebellion, Aura, Onyx, Wait, ada perubahan yang dan terjadi ya. Alter Ego. Yap. Setelah mereka tadi mendapatkan turtle, mereka mendapatkan objektif pula di bagian bawah. Berarti ada objektif yang berhasil mereka dapatkan pula. Enchanted Talisman kali ini menjadi milik dari Facehugger. Dan Fluffy juga memiliki item tersebut. Ini kita bisa lihat ya, Wijanarko dan Swelo harus berkombo dengan baik ya. Symphony of Skill-nya bakal coba untuk melakukan ada sebuah engagement juga dan bahkan satu ball of Vendor disambut dengan in hand change-nya. Sneaky peeky diam-diam menakutkan. Yes, tapi ini sudah ada Golden Staff juga sih buat Cair. Jadi ini team Wow. fight-nya mungkin kalau Aura Fire bisa nahan agak sedikit lebih lama. Membiarkan Blazing Duet tembus ke garis belakang. Ini bagus banget dari sisi-sisi yang dimiliki oleh pemain dari RBL ya. Hanya saja Fluffy nggak bakal bisa bertahan. Fluffy nggak bakal bisa bertahan dengan adanya magical damage dan juga physical attack. Iya, itu Bahkan kombinasi. itemnya sendiri bingung om.
Dia Ya, mau nge-cover dari mana dulu? dari Magic atau dari Physical ya? Iya. Iya. Karena gini, ada enhance chain-nya yang ngangkat ke atas. Coba lihat, Oh, cancel Johead-nya sekali nabrak aja dengan Asphalt Force. Berarti dia menghantarkan dirinya. Dia nabrak, dia bisa masuk tapi nggak bisa keluar Godivanya. Hampir saja bisa terkena down tapi untungnya dia masih bisa selamat dari tersebut. Wijanarko dan juga beberapa player tadi dari Rebellion mereka semua masih bisa selamat. Dan kemenangan fight-nya menjadi milik Rebellion Blazing lagi. duetnya Iya. tercancel dengan Donan Wolf King. Nggak bisa, nggak Iya. bisa. Harus melihat dulu bagaimana seluruh source skill yang dimiliki oleh pemain Rebellion Giant itu keluar apa belum? Tapi Minimal dari si Wijanarko. Tapi Donan Wolf King tuh cooldownnya sebentar. Nah, gitu loh. Itu dia masalahnya. Ini yang membuat sulit, makanya kan nanti kalau memang hanya mengandalkan Chai ini bakal sulit buat Aura. Bukan nggak mungkin ya, kecuali bisa di-pick nantinya buat si Wijanarko. Buset, ini berdua mau fight lagi ya. Tapi damage-nya berasa tadi ya. Udah Iya. mulai berasa ya Juliannya Udah ya. berasa banget terlihat. Tapi Balmon kali ini akan tertangkap Awas. basah. Tapi udah ada Godiva dan dua di bagian belakang. Ada balapan tuan yang mendadak hadir. Tim SAR dibentuk oleh Rebellion Giant menyelamatkan satu jungle utama mereka di mana ada Lord yang sudah mulai muncul. Andra and the backstep ya benar-benar langsung Buset. ditusuk dari belakang dan di cancel. Itu aksi penyelamatan yang luar biasa dari seorang Wijanarko dan membuat Lord yang pertama yang tidak terasa sekarang udah mulai muncul diamankan tanpa adanya kontes sama sekali. Wow. Yes, dan keunggulan untuk Balmon. Lihat levelnya sekarang. 3 level difference yang terjadi. Dan ini unggul level, unggul point kill, unggul objektif. Mereka kalau pengen nabrak, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat juga. Karena bisa diinisiasikan dengan kehadiran dari Ruby Wijanarko. Yap. Itu Ruby sekali narik Ascension, kena Abyssal Strike. Ya. Kelar. Jauhead mau masuk. Ditarik Asphalt lagi Force. Iya. Dontran. Asphalt Force nggak bisa lagi dia nabrak sembarangan. Sekali ini dia bisa masuk. Oke, dia menabrak ke bagian dalam. Dia mau keluar dengan apa? Ejector. Ejector kecolek sedikit, slow lagi. Iya. Dia masuk dengan Unstable Force, dia ejector, mungkin dia bisa ngelempar satu orang. Tapi kalau ada beberapa player di area tersebut, Dia bisa ngelempar tapi kayaknya dia menyerahkan badannya. iya dia melempar, dia nabrak, dia melemparkan orang, tapi sekaligus bisa melemparkan nyawanya sendiri. Balik lagi dia nggak bawa flicker. Ya, karena dia jungle. Iya, karena dia pakai retribution juga. Jadi biasanya orang pertama yang buka nanti untuk nextnya, biasanya ini bakal masuk dari Esmeralda. Nah ini, Iya, atau mungkin Godivanya lah ya. ini yang bakal sulit banget untuk Aura sendiri. Bisa dibilang untuk damage utama mereka yang akan dimiliki oleh Chait juga harus berpikir keras agar bisa mendapatkan damage. Tapi Wijanarko pede banget. Hanya saja terlalu dalam sepertinya. Ada satu orang tadi di area yang berbeda. Dairan. Berhasil diamankan ya. Dairan tadi dikeroyok dengan 2 player. Yang pastinya membuat dia harus menghilang dalam beberapa saat menunggu waktu untuk spawnnya. Tapi kali ini dari sisi Rebellion Giant yang cukup mendominasi dengan players gold by UBS Gold di mana Fearless dan Heist dan Swai, bahkan 4 player. Iya. Jauh lebih unggul. Kecuali roamernya Iya. loh di sini. Jadi memang unggul jauh banget dari sisi perolehan gold Rebellion Giant. Dan mereka sangat cepat sekali sih. Atribut gain yang diperoleh Rebellion Giant ini yang membuat mereka nyaman untuk selalu melakukan team fight. Yep. Walaupun nantinya ya ke arah belakang ataupun ke arah late game direct juga bukan hal yang sangat baik lagi kan. Hey, apa itu? I'm offended, sangat khas suaranya. Iya, satu bawah flicker sama Vended. Facehugger loh yang hilang. Oke. Masalahnya ya sekarang ada lagi serangan yang akan mereka lakukan di bagian bawah. Coba lihat. Mereka begitu oni, mereka begitu pede, mereka begitu siap untuk menangkap siapapun. Karena semuanya hero-nya mirip. Iya, karena hero tabrak ya. Kita bisa bilang ini Chait pun Tabrak banget. iya tabrak juga. Dan Ada sisa 3. cancellation dari Wijanarko dari inisiasi bagus Waduh. banget. Apa Vended kena lagi dan bahkan dengan adanya sebuah enhancement berhasil untuk menghilangkan dari high-nya di sisi yang lain di mana Godiva 4 member hilang dari Aura Fire. Wah, ini Rebellion Giant benar-benar membuka asa mereka untuk bisa masuk ke babak playoff. Hanya saja sekarang mereka jauh lebih sabar. Kalau memang dilihat dari komposisi hero-nya, dari komposisi tim fight-nya, ini nggak berimbang sama sekali, Om. Yep. Untuk sementara ya, Aura Fire mereka nggak bisa untuk melakukan team fight. Karena ya kehadiran Ruby. Ruby yang Iya. harus bisa di pick off terlebih dahulu. Tapi Ruby-nya ini selalu ikut untuk 4 pemain. Itu. Yang misah, ya cuman si Dairot. Direct doang kan ya Iya. tadi. Dairot doang. Nah, Nah lo Magic Sentry kelihatan reveal kan. Yo, Ail. Posisimu Magic Sentry dalam 90 detik lagi nggak bakal ada Magic Sentry pastinya Yep. untuk di arah bottom lane. Kita akan lihat di mana Lord yang kedua. Lord sudah in hand, sudah mulai di setup juga. Tapi sepertinya akan ditarik ulur begitu saja. Di reset, mengingat teman-teman dari Aura Fire bakal untuk dipancing menuju ke arah Lord Base. Iya. Ini seakan-akan kontes yang memang agak dipancing ya oleh Rebellion. Karena mereka kalau tiba-tiba inisiasi oleh Aura Fire, mereka nggak perlu kemana-mana. Mereka tinggal jemput bola aja. Yep. Sementara itu sekarang dari Lordnya dibawa dulu jauh ke bagian belakang. Dimana di belakang juga mereka masih punya peluru tambahan loh. Masih punya peluru yang disembunyikan. Bahkan Julian masih split.
Iya, Julian masih split, Julian masih mengatakan wave minion, menghancurkan lagi konsentrasi. Sekarang Esmeralda tidak join di dalam tim fight. Kemenangan mungkin akan bisa dimiliki oleh Rebellion dalam melakukan kontes terhadap Lord ini. Mereka mendapat Lord tersebut tanpa adanya kontes yang begitu berarti. Konsentrasi yang diganggu yang begitu baik dan konsil kali ini dikeluarkan. Siapakah yang akan menjadi korban karena di area yang berbeda? Coba lihat! Surprise! Ada sebuah kejutan yang dilakukan dan juga kali ini ada pertarungan langsung saja begitu saja Dairon ya. Langsung berhasil didapatkan, bahkan ada double kill yang dimiliki oleh Vesager. Menjadi sebuah kerugian yang sangat besar untuk Rebellion. Mereka memiliki Lord tapi mereka tidak memiliki lagi player-player untuk bisa melakukan team fight. Hanya ada Virlo seorang diri begitu bernafsu tadi menggunakan konsilnya hingga membuat mereka tertangkap basah. Yes, itu dia. Mau mencoba untuk menyergap, ternyata tersergap ya. Iya. Dengan adanya satu persembunyian yang tidak diketahui. Ya, dan dan- akhirnya surprise happy birthday. Itu gak mungkin ada yang menyangka memang ada orang di sana. Dan lebih dari satu hero, 3 bahkan sudah menunggu. Mereka ngecamp, mereka persami loh di situ. Waduh. Ya. Ada api unggun bentar lagi ya di situ ya. Wow, tapi memang ini menjadi nafas juga untuk Aura Fire untuk menyusul dari ketertinggalannya pastinya. Dan dengan kehilangannya satu base turret ini bukan hal yang cukup baik loh. Ini akan ada PR berlebih lagi di mana wave minion di arah tengah nih. Bakal wajib banget untuk dibersihkan Iya, kalau nggak apalagi dijaga. Misalnya minion-minion yang tersedia dari itemnya juga ini udah mulai terbuild up untuk kedua tim. Tapi tertinggal sedikit Aura Fire karena dari goldnya juga ada perbedaan selisih 3.000-an Heist dengan satu buah Malphite Roar sekarang. Jadi penetration ini udah dapat banget untuk Heist berhadapan dengan Wind of Nature. Dan sama-sama marksman udah punya Wind of Nature. Dari si Chai juga dia udah selesai build-nya. Tinggal momentum, tinggal timing yang akan menentukan atau bahkan dari efek kejut. Kalau Aura Fire dapetin lagi satu kesempatan seperti tadi, situasi akan langsung berbalik. Ini mau dikejutin atau ngejutin? Karena ini sama-sama hero-hero pick off gitu loh. Betul. Dari Jauhead, dari Ruby. Ini hero-hero yang biasa ngasih kejutan di rumputan. Iya. Siapa yang salah buka rumput, Iya. itu yang tumbang biasanya. Rumput tidak bergoyang, belum tentu tidak ada orang. Memang, luar biasa ya. Dan itu tadi saya kaget beneran loh. Dan damage-nya langsung masuk, karena tadi langsung blazing duet. Karena memang nggak ada yang nyangka sih. Iya. Itu biasanya ada satu ya kan, atau bahkan ya maksimal 2 lah. Dan mereka juga tadi konsilnya barengan kan. Dan jadi 4 orang langsung terkejut dan blazing duetnya masuk semua tadi damage-nya. Ya, Dan sekali akhirnya masuk. triple kill tadi. Siapa yang nyangka? Karena sekali masuk kan rame-rame juga, Iya. tidak cuma sendirian. Oke, balik lagi sekarang dari temponya mulai menurun. Tidak ada pick-up-pick-upan yang begitu banyak seperti apa yang dilakukan oleh Rebellion Zion beberapa saat yang lalu. Mereka kehilangan momen. Ada sedikit blunder juga. Win probability by Samsung Galaxy A series terlihat ada 65% untuk Rebellion Zion, sementara 35% untuk Aura Fire. Yes, masih ada chance pastinya melihat juga dari Aura Fire sekarang ada di posisi offense. Mereka udah nggak tertekan lagi di dalam base-nya, mereka udah mulai keluar. Tapi akan ada sneaky picky lagi kali ini Belum dengan nyerah adanya mereka. satu buah konsil dan bahkan Overfended Flicker dengan luar biasa 2 player hilang. 3. Dari Aura Fire dan menuju ke Arbolify yang masih bisa mundur dengan ada satu flicker ke arah belakang. Yang hilang adalah damager utama mereka. Yes, yang Ini berarti mau diterusin lanjut. Slotnya akan menjadi milik Iya. Rebellion Zion free. Kamu dengar gak di belakang? Tadi di Di saat belakang. Aura happy birthday, dibalikin lagi happy birthday. Di belakang ada nyanyian happy birthday di mana tadi? Memang dikagetin dan Wijanarko dengan rubinya harus digaris bawahin setebal-tebalnya. Yes, di Itu bagus highlight. banget loh. Yes, dari tadi ya, inisiasinya banget. masuk terus. Iya loh, dia ulti, dia flicker, dia nggak takut sama sekali. Mereka belum menyerah walaupun tadi mereka melakukan kesalahan dengan hal yang sama. Hanya saja kali ini, Flappy sekali mengantarkan nyawa ke bagian depan. Coba lihat, digeprek dengan ton 4 memori masuk ke dalam tubuhnya. Begitu bernafsu, tapi Chai kali ini mendapatkan begitu banyak damage di bagian belakang tanpa ada gangguan. Mereka kehilangan beberapa player, namun untuk kali ini ada satu player juga di dalam. Player dari Aura Fire langsung menghilang. Chai mencoba untuk maju ke bagian depan. Dairon yang tertangkap pasar, Dairon langsung dihancurkan. Dengan adanya Lord ini, mereka blown. Masih ingin membalaskan keadaan dengan ton 4 memori yang memang masuk ke dalam tubuh dari Valentina. 3 versus 3, tapi lihat dari Rebellion Zion kali ini sudah menghadirkan Lordnya menuju ke arah depan dengan adanya sebuah enhance menuju ke arah Godiva, tapi Godiva masih terlalu tebal juga untuk dihadang dan bahkan Lordnya bakal coba untuk di-defense begitu saja. Ini aja kalau lagi sambut lagi dengan ada ton 4 memori dan juga lethal counter. Dan Base-nya kali ini akan menjadi Base-nya. objektif dan Rebellion Zion men-secure game yang pertama. Game yang pertama, Banteng menyeruduk Sang Naga. Naga api yang kita lihat juga merah, mungkin ini menjadi trigger juga. Dan wow, Rebellion Zion tanduknya semakin tajam. Iya, ini sama-sama duel pick off dan Konsil adalah yang menentukan siapa yang menjadi pemenangnya tadi. Konsil lari ke depan, don't run. I'm offended.
Kita selesai. sempat bertanya-tanya, Ruby first pick dan impact-nya ternyata sebesar ini loh. Mereka udah bisa mematangkan draft mereka. Ya bukan bermain sebagai Matilda ya, sebagai Iya. yang tempel, tapi sekarang sebagai inisiator untuk Wija Narko. Dan Best of WJ. best of WJ sih. WJ WJ ini Narko. menjadi MVP sih kalau menurut aku. Wajib banget. Wajib sih Wijanarko. Momen yang dia ciptakan dari tadi tuh luar biasa sakti. I'm offended-nya sih. Yep. I'm offended-nya mungkin dari 10 I'm offended yang dikeluarkan, 7 atau 8-nya kena. Dan juga itu semuanya kenanya ya. Itu ngasih momen untuk Rebellion. Iya. Seperti misalnya ini tumbang nih, dapat 3, dapat 2. Itu ada objektif lain yang bisa diambil, tukar Yes. Lord. Yes, dan bukan cuma sekedar sebagai inisiator, dia sebagai cancellation. Siapa yang mau nabrak, siapa yang mau mendekati teman-temannya. Ada sebuah Donran Wolf King. Yes, dan jangan lupa juga ini ada 2 burst damage yang Yap. nggak butuh item sebenarnya ya, nggak butuh item. Iya. Ya. Ada Daerah dengan Balmond. Lu ketangkap sekali pakai Donran di tengah-tengah. Terus kena Cyclone Swift, kena Abyssal Strike, kena Lethal Counter. Lenyap. Belum lagi kalau memang ketangkep 3 ya, yang bareng-bareng gitu. Lethal Counter slow, kena Abyssal Strike. Waduh. Bisa yuk RBL kita buat di pos hashtag 8. Let's see apakah akan terjadi. Namun momen-momen yang begitu baik diciptakan oleh Wijanarko dan juga rekan-rekannya. Permainan ofensif, permainan pick off, dan yang harus digarisbawahi adalah mereka benar-benar memenangkan dari sisi hero-nya sih Om. Yep, Hero yang mereka menang banget kalau menurut gua pribadi ya. dari segi draftnya ya. Kalau dilihat dari sebelah, dilihat dari Aura Fire, hanya ada Cloud kan yang benar-benar range. Makanya tadi mungkin gue sebelumnya juga berpikir apakah Yip bisa untuk setidaknya menstabilkan nih range-nya. Ya. Karena kalau emang benar-benar semuanya di depan, bahkan di awal tadi Julian dan Ruby kalau memang sudah bergabung, ini impact-nya kan udah ngeri. Lu ditarik, lu terkena chain lagi. Oh, lu mau berapa lama diemnya? Apalagi kalau kita lihat juga dari Wijanarko dan semuanya udah kayak cakwe, nempel terus berdua. Iya betul. Tapi menurutku ya masuknya Wijan Narko ini membawa angin segar banget sih buat Rebellion. Iya. Sejak minggu yang ketiga dia join. Yap. Dia sih sebenarnya yang mungkin harus diblok nanti buat hero ball-nya. Tapi let's see untuk item build-nya sekarang. Dari objektifnya Rebellion Zion mereka memenangkan Turret Lord dan juga Turtle. Meskipun memang Orange dan juga Purple ini masih cukup berimbang. Johet jungler yang dibawakan oleh Hai belum bisa memberikan impact yang terlalu besar ya. Karena dari early game-nya dia sudah ditutup. Kalah dari sisi level atas Balmond untuk Fearless sendiri. Dan ini Fearless bebas banget. Semua objektif Turtle yang diambil. Karena memang kekuatan dari Balmond juga. Satu buah Lethal Counter Retribution ini sangat-sangat mengamankan sekali. Untuk setiap kali ada team fight yang terjadi di area dari Turtle. Dan memang ada Blessing Duet. Misalnya dari Chatnya. Chatnya masih bisa survive. Tapi kerja sama tim yang bagus banget dari Rebellion. Kita nggak bisa ngelupa, oke lah. Tadi ada Balmond. Terus juga ada si Daerah. Tapi di belakangnya sana itu sebenarnya ada satu lagi, ada Marksman, ada Brody. 5 dari ini area semua kan? Yes, ada tahun 4 memori itu ketarik ke tengah, kena enhance chain juga mau apa? Iya. 5 player dari Rebellion semuanya area. Lu mau apa jadinya? Yes, dan itu tadi dari Ruby-nya dia yang berulang kali memang bisa inisiasinya pas banget. Dan dia nangkalnya bukan satu loh, lebih dari satu selalu. Kalaupun ada satu yang ketangkep, ada ditemenin dengan Julian. Keangkat enhance chain, selesai. Dan juga kan untuk ya item defense ini mau defense yang mana? Iya. Mau ke physical, monggo ada Oke. magic damage. Mau ke magic, monggo ada physical damage. Ini dari deretan item yang memang sudah dilakukan, yang sudah mereka ambil juga tetap nggak bakal sanggup. Menit yang mereka jalani juga belum terlalu lama lagi. Sementara Rizky living by Mandiri adalah Haiz. Yes, Ais. As Brody. Dengan Brody dia Cait. The carry sandbagnya Godiva Swallow untuk Forgotten One. Tapi dari kill participationnya ini memang mereka bermain ya. Rebellion bermain ini as a team. Jalan terus-terusan main objektif. Di mana ada lawan mereka tahu bagaimana untuk usage dari hero mereka sendiri. Bagaimana power untuk hero mereka. Bottom lane tadi bahkan ketika lagi stay di dalam turret aja. Itu ditabrak habis-habisan Esmeraldanya. Mau kemana? 3 orang tadi. Ya di 3 bawah. orang langsung dive in ke tengah. Dan itu dia pede banget. Karena ada Ruby, ada Balmond, sama ada si Daerot. Jadi kan Esmeraldanya ya udah nggak bisa ngapa-ngapain juga untuk Flavinya. Yep. Oke, wow, tapi memang walaupun tadi ada satu momen ya yang diciptakan untuk Aura Fire. Ya. Ada asal untuk bisa ngembaliin keadaan. Ya. Tapi memang Tapi asalnya dibalikin dengan Conceal. Conceal, Flicker, I'm offended. I'm offended, don't run. Don't run udah. Terus dapat Lord yang kedua Yep. tadi. Oke. Dan kita akan melihat, ini dia MVP by Samsung Galaxy Wijanarko. A-Series, Wijanarko. Iya. WJ gitu. Terwj kita ya. Iya. Dia meneruskan karir dari kakaknya yang sudah Iya. lama.
karakter WJWJ. WJWJ, yes. Dan dengan 2 kill, 2 death, dan juga 12 assist-nya, di mana item defense menuju ke arah Tough Boots juga, ditambah Athena Shield, dan menuju ke arah 1 buah Dominance of Ice, dan juga anti